Selamat pagi teman-teman, kita lanjutkan video online, pembelajaran online melalui online video ini ya. Masih tentang coaching and counseling skills untuk membantu Anda menjadi seorang atasan yang baik. Ya, jadi Anda sebagai seorang atasan harus memiliki coaching skills yang baik supaya kinerja anak buah Anda menjadi bagus. Kalau Anda punya 5 orang anak buah, ya 5-5-nya menjadi tim yang hebat seperti Barcelona ya, atau Real Madrid. Ya, bukan seperti kesebelasan PSSI gitu ya Mas ya. Jadi di dalam sesi berikutnya ini kita akan belajar mengenai elemen kunci dari sesi coaching yang baik. Ya, apa sih elemen-elemennya? Ya, tadi kita sudah bicara mengenai karakteristik Anda sebagai seorang coach yang baik. Apa saja karakteristiknya? Dan apa perbedaan antara seorang coach dan bos? Ya, perbedaan yang paling utama adalah Anda selalu men-challenge, ya, memberikan tugas-tugas yang challenging kepada anak buah Anda. Nah, di dalam bagian berikut ini kita akan bicara mengenai elemen-elemen apa yang bagus dari sebuah sesi coaching yang baik. Ya, jadi di dalam slide di depan Anda ini Anda bisa melihat yang pertama tujuannya jelas, ada aturan yang baku, ground rules gitu ya. Kemudian selalu fokus, membangun dialog, berbicara dengan jelas, dan juga bersikap open mind. Ya, itulah elemen-elemen dari sesi coaching yang baik. Mari coba kita bedah dan elaborasi satu demi satu. Jadi yang pertama adalah menetapkan tujuan ya. Ini artinya Anda memiliki tujuan yang jelas ketika Anda mau memulai sesi coaching ya. Sehingga Anda akan sangat terbantu membangun sebuah diskusi yang fokus dan produktif. Jadi tujuannya apa Mas? Ya, tujuan Anda mengundang salah satu anak buah Anda untuk coaching. Nah, menurut saya sih tujuannya barangkali bisa dipetakan seperti ini ya. Apa sebenarnya skill yang mau dikembangkan ya. Contoh misalnya Anda mau membangun atau mengembangkan skill presentasi anak buah Anda, si X misalnya, si Slamet misalnya. Jadi tujuannya adalah mencoba mengembangkan action-action nyata supaya keterampilan presentasi si Slamet ini menjadi lebih meningkat. Ya. Jadi tujuannya adalah mengembangkan keterampilan presentation skills dari Pak Slamet. Ya. Jadi itu supaya lebih mengembang. Tujuannya seperti itu. Ya. Atau misalnya Anda ingin mengembangkan keterampilan menyusun laporan dari anak buah Anda yang bernama Rina. Ya. Jadi tujuannya jelas, bagaimana keterampilan Rina dalam membuat laporan menjadi lebih optimal, menjadi lebih baik. Ya. Jadi tujuannya jelas. Ya. Sehingga ketika kelak diberi penugasan untuk membuat laporan, si Rina itu selalu bisa on time, tidak lagi terlambat, dan kualitasnya sesuai dengan ekspektasi Anda. Sama, tadi Pak Slamet tujuannya adalah membuat keterampilan presentation skills Pak Slamet menjadi lebih meningkat. Dengan harapan ketika Pak Slamet diminta untuk sosialisasi mengenai sebuah peraturan misalnya, atau presentasi mengenai sebuah program kerja misalnya, audiensnya bisa memahami dengan jelas. Ya, dan presentasinya itu sistematis. Jadi tujuannya jelas Mas. Ya, tujuannya itu mau ngapain Anda ngundang si Slamet, ngundang Mbak Rina ini mau ngapain? Bukan hanya sekedar hahaha yang ngobrol ngalor ngidul, tapi ada tujuan yang jelas Mas ya. Mau mengembangkan skills apa yang mau dikembangkan? Apakah presentation skills, apakah writing skills, atau communication skills ya. Atau misalnya problem solving skills gitu ya. Jadi jelas tujuannya. Nah, yang kedua adalah menentukan ground rules, Mas ya. Setiap sesi coaching yang baik mesti disertai dengan sejumlah aturan main. Misalnya berapa lama durasinya, peran apa dari atasan sebagai seorang coach, dan bagaimana aturan mengenai skema tindak lanjut dari sesi coaching. Jadi ground rule itu misalnya ya paling simpel sih berapa lama. Ya mungkin Anda sudah punya peraturan sesi coaching paling lama 1 jam, paling lama ya. Syukur-syukur bisa selesai dalam waktu 30 menit atau 45 menit ya. Itu ground rule. Dan selama sesi coaching tidak boleh ada handphone yang berbunyi misalnya. Semua handphone di off. Baik atasan maupun si coaching-nya. Ya. Jadi supaya tidak ada distraction. Ya. Kita itu hidup di dalam dunia yang penuh dengan distraksi Mas ya. Notifikasi dari WA, BBM, Facebook, grup. Ya. Kalau Anda ikut grup itu notifikasinya banyak gitu ya. Sosial media. Jadi itu dimatikan selama sesi coaching Mas ya. Di off. Anda fokus pada sesi coaching,
Pertama tadi ya durasinya 1 jam misalnya maksimal, tidak boleh ada bunyi handphone. Yang ketiga tidak kalah penting tadi, monitoringnya, skema monitoringnya yang sering dilupakan. Coaching itu kalau bisa ya berkelanjutan mas, ongoing. Jadi misalnya hari ini tadi kita mengundang Mbak Rina untuk meningkatkan keterampilan skills writing ya. Ya kemudian kalau bisa diikuti dengan follow up 2 minggu lagi atau 3 minggu dari sekarang Anda ketemu lagi dengan Mbak Rina untuk melihat apakah dia sudah ada progres. Karena dalam sesi coaching itu biasanya juga dibikin ini mas action plan ya, action plan. Mbak Rina Anda harus meningkatkan writing skill. Action plan-nya misalnya dia harus baca buku mengenai writing skills. Yang kedua dia harus memberikan contoh laporan yang dia tulis. Ya, yang ketiga misalnya dia menyelesaikan laporan nyata, real yang Anda instruksikan, membuat laporan nyata. Nah 3 tugas itu ya kemudian dipantau mas ya, 3 minggu lagi misalnya kita kasih deadline. Ya, baca buku minggu depan, membuat laporan dummy misalnya, atau contoh laporan minggu keduanya, minggu terakhirnya menyusun laporan nyata. Nah dalam pertemuan dari 3 minggu dari sekarang kita akan monitor itu apakah 3 poin tadi sudah dilakukan atau belum. Itu sebenarnya ya kunci ya, monitoring itu kunci itu. Simple sebenarnya. Ya, Anda kasih tugas, kasih action plan, kemudian dimonitor, kemudian kasih feedback. Itu kunci dari sebuah sesi coaching yang baik. Kemudian yang slide berikutnya ini mas ya, selalu fokus ya, mencegah adanya interupsi yang tadi saya bilang ya, jangan melihat ke desktop atau smartphone Anda, HP di off. Nah, tadi saya sudah bilang ya, HP-nya di off, ya jangan melihat ke desktop kecuali desktopnya itu isinya adalah program kerja yang mau disampaikan tadi, misalnya action plan-nya, ya bisa dilihat bersama-sama layar desktopnya, isinya adalah konten action plan yang akan kita lakukan. Interupsi ya kalau bisa ya jangan ada yang masuk ke ruangan Anda ya. Jadi supaya fokus ya, fokus itu penting itu mas ya. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan multitasking. Itu bahaya mas, karena penelitian menunjukkan kalau Anda multitasking itu sebenarnya produktivitas Anda justru turun. Otak itu membenci multitasking mas. Karena otak kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja secara paralel. Secara sekuensial. Dari A ke B, ke C, ke D, fokus. Ketika otak Anda diminta untuk kerja secara paralel, dari A misalnya, tiba-tiba ngerjakan X, tiba-tiba ngerjakan Y, tiba-tiba ngerjakan Z, itu otak Anda gelagapan, mas. Otak Anda membenci kegiatan seperti itu. Itulah kenapa penelitian menunjukkan kalau Anda melakukan multitasking itu justru produktivitas Anda turun sampai separuhnya, mas. Ya, dan Anda suka bingung, suka tulalit, karena konsentrasi Anda terpecah-pecah. Maka kalau mau melakukan sesi coaching yang baik itu ya fokus, jangan terpecah-pecah, tiba-tiba diinterupsi, ada panggilan dari bos besar, tiba-tiba ada panggilan untuk meeting, tiba-tiba ada dering telepon, nah itu repot, tidak fokus, terpecah-pecah konsentrasi kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah membangun dialog, ya, jadi membangun dialog dalam slide yang Anda lihat ya, bangunlah dialog yang konstruktif, bukan monolog mas ya. Jika Anda melakukan coach dengan baik, pegawai Anda seharusnya berbicara lebih banyak. Jadi ya inilah ya, Anda lebih banyak menjadi seorang pendengar, active listener. Nanti kita bicara mengenai keterampilan active listening dalam sesi modul communication skills ya. Di dalam pembelajaran ini ada juga modul communication skills. Nanti kita bicara mengenai active listening. Ya intinya kita dialog ya. Memberikan kesempatan kepada si karyawan Anda untuk banyak berbicara. Jangan ada yang ngasih nasihat terus ya berjam-jam gitu ya. Itu ya repot. Ya, jadi berikan kesempatan kepada anak buah Anda untuk berbicara, untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Ya. Nah kadang-kadang kita punya anak buah yang introvert mas ya, introvert, dianya pendiam, tidak banyak bicara. Ya sudah, mau tidak mau ya kita yang ngasih panduan ya, yang ngasih instruksi ya. Instruksinya jelas tadi ya, action plan-nya jelas. Ini yang harus Anda lakukan, kita akan pantau 3 minggu dari sekarang. Ini ekspektasinya. Ya. Jadi coaching seperti itu. Nanti kita akan bicara lebih banyak mengenai ekspektasi dari sebuah sesi coaching itu di video-video berikutnya, mas. Kemudian berbicara dengan jelas ya, gunakan istilah yang sederhana, yang umum, hindari menggunakan jargon, ya, berusaha spesifik dan menggunakan ilustrasi dan contoh yang konkret yang sudah familiar. Ya. Jadi contoh-contoh yang familiar, yang ngomongnya inilah ya,
bahasanya membumi Mas ya. Jangan pakai bahasa langit, bahasa ilmiah gitu ya. Bahasanya membumi. Ya, jadi contoh-contohnya juga konkret. Kalau Anda pernah baca blog saya punya blog namanya strategimanagement.net, itu artikel-artikelnya, tulisan-tulisannya selalu bahasanya itu membumi Mas. Penuh dengan contoh nyata dan renyah. Jadi pembaca suka. Ya, Anda mungkin bisa berkunjung ke blog saya, strategimanagement.net. Di situ saya menceritakan banyak kisah-kisah mengenai kinerja karyawan ya, dengan bahasa yang konkret, yang membumi. Ya, yang renyah, sehingga banyak orang suka. Ya. Jadi bahasanya jangan seperti bahasa ilmiah, bahasa jurnal. Ya. Bahasanya harus lebih banyak dengan story, ya, karena story itu bisa membuat kita lebih mengingat-ingat ya, storytelling. Ya. Jadi itu intinya Mas ya, jangan banyak menggunakan jargon tapi bersifat spesifik, terutama bahasa-bahasa yang sudah ada di kantor Anda lah, ya, di kantor Anda. Yang jargon-jargon yang biasa digunakan di kantor Anda yang digunakan itu. Kemudian bersikap open mind. Ya, sebuah sesi coaching akan berlangsung dengan baik jika semua pihak bersikap open mind. Bersikap terbuka terhadap beragam ide dan masukan guna merumuskan solusi yang paling efektif. Open mind, Mas. Ya, open mind itu penting itu, Mas. Ya, mindset yang terbuka, yang growth mindset. Ya. Kita harus selalu berempati, melihat sudut pandang yang disampaikan oleh coach juga. Ya, jangan selalu memaksakan kehendak kita. Ya, jadi anak buah Anda juga merasa juga dihargai. Diberikan sebuah sikap yang open mind. Ya. Jadi misalnya contohnya menurut Mbak Rina kira-kira apa ya solusinya supaya keterampilan menulis Anda itu menjadi makin baik. Sekarang sudah baik Mbak Rina ya. Sekarang Anda keterampilan menulis laporannya sudah oke. Tapi supaya lebih cetar membahana, apa kira-kira yang harus Mbak Rina lakukan? Ya. Mbak Rinanya dikasih kesempatan. Atau Pak Slamet presentasinya kemarin minggu lalu sudah sangat bagus. Ya, sudah jelas. Tapi kira-kira ada nggak area-area yang mau dikembangkan? Mungkin dari sisi materinya atau kontennya. Pak Slamet ada ide nggak untuk mengembangkan materi menjadi lebih komplit? Itu kan memberikan kesempatan Mas ya, kepada Pak Slamet atau kepada Mbak Rina untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Jadi bersikap open mind. Ya, itu memang kepribadian Mas. Ya memang ini menyangkut kepribadian. Ada beberapa orang yang mungkin memang kepribadiannya itu cenderung kaku Mas ya. Ada atasan yang kepribadiannya kaku. Ya, tapi kalau Anda sebagai seorang atasan harus sadar, ya, jangan kaku. Kadang-kadang kepribadian Anda punya pengaruh, tapi Anda harus fokus pada sikap open mind. Ya. Jadi itu Mas ya, kalau kita mau wrap up ya. Jadi ketika Anda melakukan sesi coaching yang baik, itu tujuannya jelas, ya spesifik, ground rule-nya jelas, selalu fokus, ya. Kemudian membangun dialog, bukan monolog. Berbicara dengan jelas, dengan bahasa yang membumi, bukan bahasa langit gitu ya. Kemudian bersikap open mind. Ya, bersikap open mind itu terbuka terhadap masukan-masukan dari anak buah Anda. Itulah beberapa elemen dari sesi coaching yang efektif. Kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya mengenai bagaimana membangun komunikasi yang indah ketika kita melakukan sesi coaching. Terima kasih.